Oke, kita masuk ke sesi yang kedua di sesi general, yaitu aku mau bedah LinkedInmu, oke? Bentar ya, tunggu sebentar. Udah muncul di sini ada LinkedInmu? Ya, sudah. Oke, aku jelasin Sudah. dulu satu persatu pelan-pelan, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja gitu ya. Oke, yang pertama kita dari URL-nya. Ini kamu URL-nya di sini udah diedit, bagus lah kayak gitu. Udah diedit jadi pendek gitu. Pastikan ini masukin ke CV dan udah di hyperlink ya gitu. Kita sekarang masuk ke bawah sini ke banner. Banner ini harus diganti ini. Nah, gitu. Hurufnya tuh kayak ketarik gitu. Ini artinya apa? Gambar asli yang kamu pakai untuk banner ini sebenarnya mungkin dimensinya beda sama dimensi ini. Makanya langsung ketarik ke samping gitu. Nah, saranku adalah bikin baru di Canva aja nggak apa-apa. Banner LinkedIn. Buka pakai Canva, aplikasi Canva, terus nanti kan ada ukuran kertas tuh, ada kolom pencariannya. Search aja ketik banner LinkedIn gitu. Nah, nanti kamu biar bisa tahu gitu ya. Udah ada template-nya, nanti mungkin dimodifikasi aja. Jadi ukuran kertasnya sama gitu. Nah, apa yang tertulis di sini? Katakanlah gini, katakanlah misalkan ini nggak ketarik ya, ini ada email, ada nama. Terus ini hitam gitu. Ini kan ibaratnya oke lah ada nama sama email, tapi kan ini banner ini kan kurang menarik ya, paham kan? Kayak gitu. Ini aku kasih gambaran nih. Logikanya gini. Misalkan kita cari di Google ya, ide banner laundry. Nah, laundryan gitu biasanya. Nah, ini kan. Kalau kamu di depan warung laundry itu kan suka ada banner-banner gini nggak sih? Gitu. Ya nggak? Kan kalau warung laundry kan bannernya kayak gini, ya kan? Tahu ya, gitu. Nah, kalau misalkan apa nih? Misalkan ide banner warung bakso. Nah, bakso mie ayam gini-gini ya benernya ya, paham ya? Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kamu itu pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang apa gitu. Ya benernya tuh temanya tuh disesuaikan gitu. Ya kan? Orang nggak usah tahu warungnya apa kalau di sini tuh isinya mie ayam, bakso. Wah, ini warung bakso. Ini pakaian, parfum-parfum. Wah, ini warung laundry gitu. Sini ada batu bata, batu. Wah, ini toko material gitu. Ya kan? Orang ngelihat bannermu tuh kayak kamu orang yang jago di bidang apa? Misalkan bidang akuntansi keuangan. Nah, mungkin yang hubungannya sama accounting gitu. Misalkan ada nggak ya ide banner accounting gitu? Ya contohnya gitu gitu atau finance gitu. Finance background gitu. Ya finance ya hubungannya sama begitu-begitu gitu. Gambar-gambarnya gitu ya nggak? Gitu. Nah, nanti tinggal dikasih kombinasi tertentu. Cari gambar-gambar yang memang bebas untuk dipakai ya gitu. Tapi kan gambarannya beda gitu loh ya gitu. Itu nggak mungkin warung bakso gambarnya pakai tadi ya pergerakan saham dan lain-lain gitu ya gitu atau uang-uang gitu ya itu contohnya begitu. Jadi kamu pengen dikenal sebagai intinya gini, LinkedIn ini adalah kamu tuh lagi nge-branding biar orang kalau ngunjungin LinkedInmu tuh tahu kamu itu siapa, jago di bidang apa dan lain-lain gitu. Nah, LinkedIn itu ya dia itu butuh tiga hal. Pertama, akunnya lengkap. Kedua, temannya banyak. Ketiga, aktivitasnya banyak. Oke, aku ulang. LinkedIn itu yang biar LinkedIn itu berguna, bermanfaat, mau jadi job seeker kayak mau jadi apapun kayak yang penting tuh tiga ini. Akunnya lengkap. Akunnya lengkap itu maksudnya dari banner ini sampai nanti yang paling bawah itu diisi secara lengkap dan benar. Kalau perlu jabarin, jabarin. Yang kedua, temennya banyak tuh berkaitan dengan connection ini. Yang ketiga, aktivitasnya banyak. Aktivitasnya banyak tuh nanti di bawah sini ada menu activity, nanti aku jelasin. Jadi LinkedInmu tuh harus tiga hal ini tuh masuk semua. Nah, kita baru bahas yang pertama ini dulu. Akunnya lengkap gitu. Jadi bannernya tolong dikoreksi kayak gitu ya. Terus kita masuk ke foto, foto oke aku no comment, nama no comment. Di sini headline. Nah, ini headline juga harus direvisi gitu. Headline itu silahkan diisi dengan bidang-bidang yang kamu kuasai, profesi yang kamu pernah, dan profesi yang kamu incar. Misalkan kamu di sini tuh tulisan aja, misalkan
S1 pendidikan akuntansi. Terus dikasih batas garis tegak atau garis miring, terserah. Terus misalkan di sini apa? Customer service. Garis tegak lagi. Account payable, account receivable, tax, auditing. Terus apa lagi misalkan? Teller, sekretaris, gitu-gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi bidang-bidang yang kamu kuasai, termasuk pendidikan kamu, terus profesi yang kamu pernah sama profesi yang kamu incar aja, gitu. Headline ini tuh biar gampang, pertama adalah kalau ada yang nyari orang lewat kolom pencarian, yang dibaca pertama itu bagian sini soalnya, gitu. Biar ada gambar. Ini kamu bisa nyari contoh yang ada di samping-samping sini nih. Mungkin di sini kan ada orang-orang yang, nih misalkan ada Bapak Ganjar nih, nih HR generalis garis tegak, HR apa garis tegak gitu. Dibikin kayak begini. Seberapa panjang sehabisnya karakternya, oke? Habisin karakternya ini di kolom di sini tuh ada berapa karakter itu dihabisin. Jadi di sini tuh isinya cuma kata-kata kunci, keyword, oke? Kita turun ke bawahnya ke koneksi. Nah, di LinkedIn berkoneksi itu bisa dua cara, bisa follow atau mengikuti, bisa connect gitu. Nih, lihat di sini, bisa follow, bisa connect gitu. Nah, kamu fokuslah ke connect dulu. Sebenarnya follow sama connect itu adalah kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Oke. Tapi follow atau mengikuti ini dia itu jumlahnya itu tidak terbatas. Orang yang bisa kamu follow sampai dengan bulan ini Juli 2024 kita bikin video ini tuh jumlahnya tidak terbatas. Tapi kalau connect jumlahnya itu dari 0 sampai 30 ribu akun saja. Dan kamu tidak bisa sewaktu-waktu connect dalam jumlah yang tidak terbatas seperti yang follow. Kenapa? Setiap minggu masing-masing akun, mau akun gratisan kayak akunmu, akunku, atau nanti premium, sama aja. Ada batasan mingguan berapa pertemanan yang bisa kamu kirimkan. Berapa kali klik connect gitu, berapa kali kamu bisa ngeklik connect gitu. Itu ada batasnya. Nah, akun itu akan bermanfaat saat jumlah koneksimu ini mendekati 30 ribu ini. Walaupun memang kalau standarnya minimum minimal 501 orang gitu. Ya, biar di situ biar nggak cuma 40. Jadi artinya apa? Selain nanti kamu sibuk edit-edit LinkedIn-mu biar lengkap, tiap hari kamu connect ke orang baru. Oke? Tapi gimana kalau kita belum kenal? Nggak masalah. Ini namanya sosial media LinkedIn itu. Nanti kenalan. Belakangan. Oke? Siapa sih orang-orang yang bisa aku connect? Satu, orang-orang yang punya bidang yang sama dengan kamu. Mungkin dari kampus lain. Bisa. Yang kedua, kamu bisa connect ke HRD-HRD. Ketiga, kamu bisa connect dengan alumni kampusmu, mungkin dari jurusan lain. Yang keempat, kamu bisa connect ke orang-orang yang calon-calon user yang udah menjabat jadi, misalkan nanti kamu kepengen ngelamar jadi staff accounting, cari orang yang jabatannya supervisor accounting, manager accounting gitu-gitu. Gimana cara nyarinya paling gampang? Ini di kolom sini, My Network ini tinggal diklik, terus di scroll ke bawah, nanti otomatis ada orang-orang, akun-akun yang direkomendasikan buat di-connect ke kamu. Nah, itu lakukan setiap hari. Oke? Gitu. Kalau perlu sampai apa? Sampai kapan? Sampai setiap minggu tuh nanti kamu bisa kena blokir. Ada batasan limit gitu loh. Misalkan LinkedIn bilang gini, Sah, kamu seminggu ini aku kasih batas kirim permohonan pertemanan maksimal 100 orang ya. Ya itu 100 itu dikirim aja gitu. Tapi jangan satu waktu ya, Sah. Jadi misalkan kayak hari ini kamu pagi dua tiga orang, siang tiga orang, sore empat orang, malam lima orang gitu. Nggak yang sekali waktu langsung klik 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 klik, itu nanti malah kenanya pembatasan gitu yang lebih lama. Akunmu nggak bisa diakses 2 mingguan, nanti bisa 2 minggu atau lebih gitu. Karena dipikirnya pakai robot, pakai AI gitu, pakai tools-tools yang automation gitu loh, itu nggak boleh ya. Jadi tidak beruntun, tapi secara konsisten setiap hari kirim koneksi ke teman biar apa? Akunya tumbuh. Akunya tumbuh selain nanti mempermudah rekomendasi sistem ini, kamu kan bisa ngobrol sama orangnya gitu. Kan seringkali informasi, mau informasi rekrutmen, informasi lowongan kerja, atau tahap-tahap tertentu, itu kan kamu bisa temukan di situ. Anggap aja ini tuh kamu lagi bikin ordal. Ah, gitu. Ya kan? Jadi kamu kenal. Bahkan kalau kamu bisa koneksi ke HRD, misal ada perusahaan.
Kan kamu nggak bisa langsung ketemu sama HRD-nya nih kalau nggak kenal. Ada gerbang, ada satpam, ada kartu akses, belum nanti kalau gedung tinggi ke lantai berapa, tapi di LinkedIn kan kamu bisa ketemu langsung gitu loh. Bisa connect, bisa ngobrol, bisa ngunjungin akunnya, kayak gitu. Jadi ini harus dioptimalkan dari sisi koneksi. Oke, aku lanjut ya. Ke bawah sini, di sini ada about. Ingat about di sini isinya kayak tadi yang aku sebut, gitu. Harus mencantumkan pendidikan, ada pengalaman, ada prestasi, ada skill unggulan. Baru nanti kamu ngomongin minat. Oke? Gitu. Di sesi yang pertama. Oke, nanti bahasanya kayak gimana? Kamu lihat dulu lagi. Oke ya. Intinya ada poin-poin tadi gitu. Aku nggak kenapa kok aku nggak ngarahin kamu ngomongnya gini sa enggak, itu kreativitas masing-masing orang gitu. Yang penting 5 poin tadi masuk harusnya bener gitu. Aku jangan merubah gaya bahasa, gaya komunikasi masing-masing orang karena masing-masing orang punya gaya komunikasi yang unik-unik gitu. Paham ya? Gitu. Tadi aku bilang LinkedIn itu akan menarik kalau memenuhi 3 kriteria. Akunnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Akunya lengkap tadi udah aku jelasin dari atas sampai bawah dijabarin. Kita lagi ongoing nih, ya. Temennya banyak, tadi soal teman udah aku bahas. Nah, yang disebut aktivitasnya banyak tuh aktivitas yang di sini. Jadi setiap kali Elsa buka akun LinkedIn, jangan hanya sibuk untuk ngelamar kerja. Karena LinkedIn itu bukan job street, bukan job portal, bukan website perusahaan. Di sini isinya tuh nggak cuma loker, HRD, job seeker, user ngumpul. Lalu apa yang harus dilakukan? Selain ngelamar kerja, kamu kan sibuk apa tadi? Oh, udah aku sebut tadi, connect ke orang baru, ya kan? Terus follow orang baru. Yang ketiga itu apa? Bikin postingan secara rutin. Di sini aku ngelihat ada postinganmu, nih, halo saya sedang mencari kerja 11 bulan yang lalu. Terus kemarin kamu bikin postingan, halo saya sedang mencari kerja. Jangan sampai kamu sibuk cuma memberitahu, halo, halo saya nyari nyari kerja. Jangan cuma itu. Kamu kan pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang accounting, misalkan. Bikin postingan-postingan soal accounting, misalkan. Kamu ngasih edukasi ke pembaca, gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang di bidang apa, jago di bidang apa. Sharing lah soal ilmu itu. Teman-teman, aku pengen berbagi soal ini ya, gitu. Bikin konten. Kontennya apa? Bisa artikel saja, kata-kata saja. Nanti kata-katanya ada judulnya, ada badinya, ada hashtag-hashtagnya gitu. Mungkin nanti ada lampirannya, entah lampirannya gambar PDF lah, atau gambar, atau PDF, LPDF gitu-gitu, atau video gitu. Yang penting postingan rutin. Nanti di sesi yang lain aku jelasin contoh realnya tuh kayak gimana sih konten-kontennya itu. Itu nanti aku jelasin gitu. Atau kamu bisa riset dulu gitu. Ide konten di LinkedIn, ide postingan di LinkedIn gitu. Paham ya? Yang jelas nanti rutin dulu di sini. Oke? Gitu. Ini aku ngomongin skala screening dulu ya. Turun ke bawah, di sini kamu punya pengalaman, ya. Pengalaman jadi guru, guru, staf admin. Pengalaman yang boleh ditulis di bagian sini itu bermacam-macam. Pengalaman kerja, baik itu karyawan tetap, karyawan kontrak, daily worker, freelance, part-time, asisten dosen, itu semua boleh dimasukin ke sini. Atau entrepreneurship, kamu punya usaha sendiri, itu boleh tulis di sini gitu. Jadi itu memang untuk dijabarkan di sini. Nah, yang ditulis itu tadi ada jabatan, ada nama perusahaan, ada periode, lokasi. Nah, di sini dikasih urean. Ini nggak ada penjabarannya nih, urean tanggung jawabnya. Di CV-mu kan mungkin misalkan dijabarin, nanti di sesi review CV kita akan lihat. CV-mu kan dijabarin. Nah, itu dikopas ke sini. Terus habis itu dikasih gambar-gambar gini boleh nggak? Boleh, banyak aja nggak apa-apa ngederet ke samping gitu. Cari dokumentasi-dokumentasi yang relate sama pengalamanmu ini, yang kelihatan profesional. Yang kamu sendiri boleh, kamu lagi melakukan sesuatu boleh, kayak gitu. Yang penting tidak membocorkan rahasia atau membocorkan data gitu. Itu boleh banget gitu. Dilengkapi ya di sini. Kalau ini kan hanya mentioning aja. Di sini sebagai ini ya. Tapi oke, uraian tanggung jawabnya mana? Ini juga semua diuraikan gitu nggak apa-apa. Nanti sebagai bahan pertimbangan kamu bisa atau referensi kamu sambil buka LinkedIn-mu, kamu bisa sambil buka LinkedIn-ku gitu. Gitu. Oh, begini ya. Oke. Aku ikutin. Oh, begini ya gitu. Oke. Jadi di sini di bagian experience ini
Saranku kurangnya adalah kurang dijabarkan. Terus kita turun ke bawah lagi, di sini ada education. Education ini yang formal boleh gini. Terus di bawah ini ada skill. Nah, education, skill, terus interest. Jadi gini, skill ini udah oke, udah 15. Tapi mungkin saranku adalah coba bayangkan skill-skill lain yang bisa ditambahkan, Sa. Karena pasti, karena gini, satu profesi, satu kegiatan itu bisa menghasilkan banyak skill. Kamu kuliah itu bisa menghasilkan banyak skill. Nama-nama mata kuliahmu, kegiatan-kegiatan di dalamnya, gitu-gitu. Itu pasti aku yakin skillnya tuh bisa lebih banyak dari ini. Coba bayangin deh, gitu. Misalkan tadi, aku nih contoh, aku tadi jualan kacamata secara online dan offline. Skillku apa? Sales, marketing, promotion, social media, administration, handling complaint, misalkan gitu. Apalagi misalkan communication, presentation, live shopping, kan gitu-gitu. Ini aja cuma satu profesi gitu, bisa banyak gitu. Nah, aku yakin dari pendidikan kamu tuh belajar apa aja gitu. Istilah-istilah di mata kuliah kamu, turunannya, kegiatan-kegiatan di dalamnya gitu, itu bisa. Di magangmu, dari magangmu kamu belajar apa aja, bisa apa aja, skill-skillnya ya. Bayangin hardware, software, sama keilmuan apa yang kamu bisa gitu. Orang aku ibaratnya maaf nih, aku kerja jadi ART, jadi asisten rumah tangga. Kalau aku kerja di ART, di atas aku tulis pengalamanku ART, di skill ini aku akan tulis di sini nih, nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika, motong rumput, mandiin kucing, belanja, gitu. Ini kan semua skill yang aku peroleh setelah aku jadi ART gitu, paham nggak? Gitu. Kan banyak tuh skillnya gitu. Walaupun itu sebenarnya juga kayak kegiatan harianmu, tapi kan itu skill sebenarnya. Nah itu coba sekarang kamu bayangkan, pasti nanti skillnya bisa lebih banyak dari ini, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah antara skill dan interest itu masih ada menu lain yang belum kamu masukkan. Kalau kamu edit LinkedIn pakai handphone, mungkin bisa kurang kelihatan menunya di mana. Nah, saranku coba ditambahin, Sa, gitu. Karena di atasnya interest ini, di tengah sini tuh masih ada organization. Menu organisasi nggak ada di sini. Masih ada language, kemampuan bahasa. Itu juga nggak ada. Masih ada achievement, gitu. Sorry, honor, bukan achievement namanya. Honor and award, gitu. Ini kayak achievementmu sih, gitu. Terus nanti di sini tuh ada courses, gitu. Kursus-kursus atau pelatihan yang kamu ambil itu belum ada, gitu. Dilengkapi menu-menunya di sini. Kalau kamu nanti bukanya pakai laptop, ini aku praktekin pakai LinkedIn-ku ya, gitu. Ini kan contohnya begini. Nanti menunya tuh akan ada di sini nih, ya. Ini kan kosong ya sebelah sini ya. Caranya tinggal di scroll dikit aja. Nah, keluar tuh, ada yang turun nih, ini add profile selection, gitu. Ini kan kalau aku scroll ke atas kan hilang, tuh. Kalau aku turunin, tuh, turun. Udah klik aja ini add profile selection. Nah, di sini nanti kamu bisa nambah-nambah menunya, gitu. Paham kan? Gitu. Ini ada tadi yang aku bilang ini ada cause, ada organization, language, test code, award, patent, publication, volunteer, gitu. Jadi kalau ini tadi aku buka punya aku sebentar ya, aku turunin ke bawah gini, punya aku scroll, tadi aku bilang nih selain interest, nanti di sini masih ada organization, masih ada language, masih ada test score, gitu ya. Masih ada pencapaian-pencapaian, masih ada courses di ini, publikasi kalau punya gitu. Itu semua ada di menu sini. Dan itu belum ada di LinkedIn-mu gitu. Ya, ini cuma gambaran aja gitu. Misalkan kamu mau punya pengalaman dijabarin gini juga nggak apa-apa gitu, dipanjangin gitu loh. Misalkan ini kamu ada pengalaman, udah jabarin aja, dipanjangin aja narasinya gitu. Kamu ngapain aja, berceritalah kayak gitu, terus kasih dokumentasi gitu. Itu semua digituin nggak apa-apa gitu. Terus kamu kalau bikin postingan ya bikin postingan yang ada mukamu, bikin jadi jangan cuma posting foto, bikin bannernya, di mana di banner itu ada fotomu, ada kata-katanya juga kayak gitu. Gitu. Nanti kalau yang soal ide konten postingan ini nanti aku jelasin secara terpisah lah, kayak gitu ya. Yang penting ini dilengkapi dulu. Udah, soal LinkedIn cukup itu. Mungkin kamu ada pertanyaan, silahkan. Yang masih bingung apa soal LinkedIn?
Yang pasti bingungnya itu dalam bahasanya mengenai profil yang harus dicantumkan itu susah untuk merangkai katanya Bahasa itu seperti apa. bahasa nih contohnya nih misalkan berdasarkan pengalamanmu di sini gini. Misal gini, didengarkan ya, jangan dicatat ya, didengarkan aja biar kamu paham logikanya. Misalkan, perkenalkan nama saya Elsa Nurlaila, saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Akuntansi dari Universitas Galuh dengan IPK berapa, misalkan gitu titik. Saya memiliki pengalaman kerja menjadi seorang guru SMA dan staf guru SMA, staf administrasi dan penjual retail. Titik. Selama kuliah, saya aktif juga dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Di antaranya, saya pernah menjadi ini di himpunan ini, menjadi ini di himpunan ini, gitu. Dah, dari pengalaman-pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi, meliputi, kamu sebut pengetahuan apa? Gitu. Pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan lah atau turunan-turunan tadi AP, AR, auditing, tax, rekonsiliasi gitu-gitu. Saya juga mahir untuk atau saya juga dapat mengoperasikan software penunjang kegiatan akuntansi dan administrasi yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, misalkan Mayop, Zahir, Accurate gitu-gitu. Titik. Saya terbiasa dan mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Mandarin gitu. Dah selesai. Itu kan skill udah selesai. Habis itu kamu lanjut di bawahnya. Saat ini saya sedang mencari kesempatan bekerja untuk menjadi seorang apa? Ini di LinkedIn kan kamu misalkan ada nih, misalkan sesuaikan dengan ini misalkan. Saat ini saya sedang mencari kesempatan bekerja untuk menjadi seorang staff accounting, teller, customer service, maupun staf administrasi maupun kemampuan lain yang sesuai dengan kualifikasi saya. Titik. Apabila ini buat di LinkedIn ya, aku tambahin. Apabila Bapak atau Ibu gitu ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kompetensi dan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui pesan pribadi LinkedIn maupun alamat email ini. Terima kasih dan salam kenal gitu. Begitu saja, Elsa. Bercerita aja gitu. Itu yang harus kamu lakukan di sini gitu. Kalau kita mau masuk ke sini ya, yang sudah kamu tulis ini sebenarnya bagus nggak? Ya bagus, dilanjut aja. Cuma balik lagi di sini ya, saya Elsa ini, oke, memiliki kemampuan berpikir kritis, analisis laporan administrasi keuangan, mampu mengoperasikan aplikasi komputer. Selama perkuliahan saya aktif mengikuti organisasi ini, oke. Tiba-tiba ini titik terus ini memiliki M-nya kan gede ya, memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, mencatat dokumen secara tepat, rapi, tekun, teliti, mampu bekerja sama tim individu berdasarkan latar belakang kementerian saya memiliki minat tinggi untuk bekerja di bidang keuangan, pengolah data, administrasi maupun yang berorientasi pada layanan pelanggan. Sebenarnya sih ini oke-oke aja gitu. Paham kan? Hanya perlu dirapihin saja atau distrukturin lagi. Kamu harus urutan ngomongnya tuh tadi kayak seolah-olah kamu ngomong gini loh, Bapak Ibu, saya memiliki pendidikan ini. Saya juga memiliki pengalaman ini. Dari pengalaman pendidikan dan pengalaman lain-lain saya ini, saat ini saya punya skill ini loh, gitu. Nah, saat ini saya juga sedang mencari kesempatan untuk bekerja menjadi ini. Jadi kamu nonjolin ini pendidikan saya, ini pengalaman saya, dari pendidikan dan pengalaman saya ini saya punya prestasi ini, misalkan kalau ada dari pengalaman dan prestasi saya ini, akhirnya sekarang saya bisa ini loh. Dan sekarang saya lagi nyari ini gitu. Berceritanya tuh urutannya begitu. Kamu itu siapa? Kamu pernah apa? Sekarang bisa apa? Terus kamu sekarang pengen apa? Itu urutannya begitu. Aku ulang lagi ya. Kamu siapa? Nama dan pendidikan. Kamu punya pengalaman apa? Ngomongin pengalaman kerja, magang, dan lain-lain. Dan prestasi tentunya. Terus sekarang kamu bisa apa? Ngomongin skill. Terus nomor 4, kamu pengen apa? Ngomongin aspirasi karirmu.
Udah, kamu siapa, kamu pernah apa, kamu sekarang bisa apa, terus sekarang pengennya apa. Udah itu aja, gitu. Ya, nanti kalau lupa ini kan videonya juga aku upload yang kedua. Nanti kamu tinggal dengerin ulang lagi aja. Silahkan coba nanti Elsa susun sendiri, buat sendiri beberapa skenario nanti dikirim ke aku. Tapi ya di luar sesi sharing ini, oke? Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Ada nggak yang berkaitan sama LinkedIn? Terkait, mungkin pertanyaannya terkait CP-nya. CV? Heeh, kenapa? Ya. Oh, Ketika kita mau hmm, nge-apply suatu pekerjaan nih, hmm, gimana? rangkaian CP-nya itu apakah cuman CP-nya aja atau berikut dokumen-dokumen pendukungnya? Pada saat kita mau ngelamar kerja, yang kita harus pahami dulu adalah satu, baca dulu arahannya. Dia mintanya apa, gitu. Setelah kita baca arahannya, kita kombinasikan dengan media ngirimnya apa. Contoh misalkan, karena apa? Kenapa kok ini harus dilakukan ya? Karena bahasa itu bisa macam-macam. Silahkan kirimkan CV ke, silahkan kirimkan lamaran ke, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke, gitu. Bahasanya kan macam-macam ya. Ini sebenarnya maunya apa, gitu. Bahasa simpelnya adalah gini, kalau memungkinkan untuk mengirimkan dokumen lain, dalam arti tidak dilarang, jangan hanya mengirimkan CV. Kalau medianya memungkinkan kamu melampirkan dokumen tidak hanya CV dan tidak dilarang untuk melampirkan dokumen-dokumen lain, maka kirimkan lamaran dan dokumen pendukung, gitu. Ada yang bilang sama Kak, aku ngirimnya cuma CV aja. Soalnya di lokernya tulisannya silahkan kirimkan CV ke email ini. Padahal di LinkedIn, aku kasih contoh ya, di LinkedIn, nah, ini aku kasih contoh di sini nih. Kirimkan lamaran ke, ini aku kasih contoh. Gitu. Aku cari ini, gini contoh nih ya, kirimkan lamaran ke ini, gitu. Terus aku cari ini ada postingan, contohnya kayak gini. Nah, gitu. Kan banyak orang tuh, mungkin Elsa juga ngelakuin. Oh iya, disuruhnya cuma kirim CV gitu ya. Kenapa? Karena aku cuma kirim CV karena cuma disuruh silahkan kirimkan CV ke email ini, gitu kan? Gitu. Itu banyak tuh yang bilang kayak gitu. Nah, sekaligus ini aku jelasin kamu, sekaligus aku tanya. Kalau di lowongan kerja tulisannya silahkan kirimkan CV ke email ini, kamu cuma ngirimin CV, kamu lihat contoh ini ada lowongan kerja dari Ibu Selastari. Nih, arahannya apa nih? Gitu. Silahkan kirimkan lamaran ke gini. Kalau ada loker tulisannya silahkan kirimkan CV ke sini, kamu cuma ngirim CV, padahal ngirimnya lewat email, dan email itu kan memungkinkan dokumen lain untuk dilampirkan kan? Kayak gitu. Apa iya kalau ada loker kayak begini silahkan kirimkan lamaran ke kamu cuma ngirim surat lamaran nggak ada CV-nya gitu. Bener nggak? Paham nggak? Jadi jangan mengartikan dengan apa yang tertulis saja gitu loh. Kalau memang medianya memungkinkan. Jadi kita lihat arahannya apa? Kirimkan lamaran. Masa iya kita cuma ngirim surat lamaran nggak ada CV-nya? Ini apa? Email. Ada batasan berapa MB-nya? Nggak ada. Berarti kan di bawah 1 MB itu kan sebenarnya nggak cuma CV. Dokumen lain juga bisa dikompres. Kirimkan saja gitu. Nah, dokumen lain itu apa artinya? Dokumen lain itu semua dokumen yang menurutmu akan memperkuat CV dan relevan dengan posisi yang kamu lamar, tapi jangan melampirkan dokumen pribadi. Jadi kamu jangan ngelampirin kayak KTP, KK, buku tabungan, akta lahir, NPWP, BPJS, gitu-gitu. Oke? Itu nggak usah, gitu. Tapi kalau ada loker minta data pribadi gimana? Pastikan dulu lokernya asli, harus di cross check. Selama kamu belum bisa menentukan itu lokernya asli atau palsu, tapi ngirim minta dokumen pribadinya terlalu lengkap, skip dulu, disingkirin dulu. Follow up loker yang lain.
itu nanti ditanyakan dulu sama yang tahu. Misal kamu nanya ke aku, nanya ke grup loker gitu. Nah, ada di grup itu kayak teman-teman yang pada nanya gitu loh. Teman-teman ini asli atau enggak dan lain-lain gitu. Oke, biar datanya nggak disalahgunakan. Gitu ya. Gitu. Kalau kamu mau ngingetnya yang simple adalah ya kalau aku bisa ngelampirin dokumen lain ya lampirin aja gitu. Nggak ada kok yang dimarahin gara-gara ngirim dokumen berlebihan gitu. Ingat ya, selama relevan ya gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lain boleh. Sorry ya, minum dulu ya. Hmm, sudah cukup, Kak. Cukup? Ya, cukup. Oke, cukup. Sesi sharing umumnya yang kedua cukup. Berarti sekarang kita masuk ke buat bedah CV-mu ya. Oke, ditunggu ya.